wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Karena itu sudah keharusan kita untuk memanfaatkan segala kenikmatan untuk mengabdi kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur itu. Salah satunya melaksanakan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dimaklumi ibadah haji, salat Idul Adha dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya sebagai teladan para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam harus kita pahami untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, khutbah yang sangat singkat ini yang berjudul Idul Adha dalam kondisi pandemi COVID-19. Sesungguhnya ada 3 peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari prosesi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Ketiga peristiwa tradisional tersebut adalah ibadah haji, sholat id, dan penyembelihan hewan kurban, yang menjadi sejarah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu sendiri. Tahun ini kita menyambut Idul Adha dengan sukacita. Banyak sekali peristiwa kelabu hadir sebelum datangnya hari besar ini. Bahkan bisa dibilang tragedi sangat memilukan. Banyak orang merasakan suasana kelabu ini. Bahkan kita semua yang ada di Indonesia. Kondisi wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum juga mereda. Jangan sampai membuat umat Islam kehilangan kendali akal sehatnya. Semua yang terjadi di dunia tentu atas rencana dan ketentuan Sang Maha Kuasa. Karena umat Islam harus bijak dan senantiasa mengedepankan prasangka yang baik. Tentu takdir Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan olehnya. Apa boleh buat pelaksanaan ibadah haji, sholat Idul Adha, dan kurban dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan segera mereda. Ibadah pertama diutamakan adalah Idul Adha, adalah pelaksanaan ibadah haji. Akibat COVID-19 yang memabah di berbagai penjuru dunia, calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular atau terpapar virus corona. Sehingga wajar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fikih Islam. Pertimbangan yang utama adalah menjaga keselamatan jiwa, menjaga keberlangsungan agama melalui rukhsah.
Demikian juga halnya pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat, bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Tentu ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, yaitu kesabaran dan kepasrahan. Pertama, ujian kesabaran. Mari coba kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbiru inna ma'as sabirin. Yang artinya, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setiap orang yang sabar memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan dari yang bersabar adalah memiliki harapan dan tidak putus asa karena gagal dalam urusannya. Iman seseorang pun sangat kuat kaitannya dengan kesabaran. Kesabaran adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Di dalamnya kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Jadi ibadah haji merupakan ukuran ujian sabar atau tidaknya seseorang. Seluruh rangkaian ibadah haji itu membutuhkan kesabaran mulai dari menabung, saat pendaftaran, masa tunggu keberangkatan, berpuluh tahun menunggu saat berangkat, sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke kampung halaman. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada semua calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakburan haji kelak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua tentang kepasrahan atau disebut dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan lafaz tawakal dengan orang-orang yang beriman. Ini menjadi indikator jika tawakal adalah hal yang sangat diagungkan dan hanya untuk orang mukmin dan merupakan bagian dari hati yang akan membawa seseorang pada jalan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepadanya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertawakal. Ditundanya pelaksanaan ibadah haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah. Karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan karena harus pergi jauh, meninggalkan orang-orang yang dicintai, dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dari rukun haji. Kain ikhram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah seperti mayat yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini ternyata akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Sehingga wajar ada yang menyebutnya sebagai puncak kepasrahan dalam sikap keberagamaan pada diri seseorang dalam rangka memenuhi perintah ajaran seperti yang diisyaratkan dalam rukun Islam yang 5. Inilah mungkin hikmah mengapa haji ditempatkan pada posisi rukun Islam yang kelima. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kedua yang kita laksanakan di tengah pandemi Covid-19 yaitu pelaksanaan salat Id. Pemerintah pun melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan ketentuan seputar perayaan Idul Adha tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Aturan tentunya mengutamakan protokol kesehatan demi mencegah virus corona. Tercantum dalam surat edaran nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Aturan wajib diperhatikan terutama di daerah dengan jumlah kasus dan penularan COVID-19 yang masih tinggi. Dalam edaran disebutkan, sholat Idul Adha bisa dilaksanakan di masjid, lapangan atau ruangan dengan sebelumnya berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 dengan menekankan pentingnya memperhatikan protokol kesehatan saat ibadah sholat Id. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Meskipun masa pandemi COVID-19, pelaksanaan sholat Id harus tetap dilaksanakan yang akan mempererat tali silaturahmi dengan sanak famili, tetangga dan saudara muslim lainnya. Silaturahmi harus tetap terjaga, baik bertemu langsung atau melalui media telekomunikasi seperti handphone, media sosial dan sebagainya. Sebab sholat Idul Adha dikerjakan secara berjamaah dan pelaksanaannya di masjid atau di tanah lapang. Dengan begitu dapat dipastikan akan berjumpa dengan umat Islam lainnya, sehingga bagi yang susah bertemu akibat kesibukan masing-masing dapat berjumpa dan berkumpul di tempat dari acara yang sama. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah ketika yang kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 yaitu ibadah kurban. Pandemi virus corona memukul berbagai aspek kehidupan. Sektor perekonomian yang paling terdampak oleh wabah mematikan ini. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi, ikut terkena imbasnya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencarian. Ibadah kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap yang miskin. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya dititipkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikitpun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah banyak, saking banyaknya kita tidak akan bisa menghitungnya. Melalui firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengorbanan harta melalui hewan kurban akan semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qariba yaqrubu atau kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagai perintahnya. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi COVID-19. Pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia
dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Kurban tidak hanya soal ibadah, berkorban mengandung manfaat ekonomi yang besar, terutama dalam masa pandemi seperti saat ini. Oleh sebab itu, para dermawan untuk meluaskan pandangan terhadap ibadah kurban. Kurban bukan hanya perihal ritual yang dikerjakan selama 1 hari dalam setahun, tapi kurban memikirkan bagaimana hewan itu dibeli, bagaimana dia dikumpulkan, bagaimana nasib petani-petani dan peternak. Ini akan menarik semua, menyediakan lahannya, kemudian menyewakan. Ini salah satu cara kita menggerakkan ekonomi umat. Dan ini yang diinginkan oleh agama. Pantas Al-Quran menunjukkan adanya anjuran supaya berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyembelih binatang ternak. Dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat ke-3 dinyatakan, Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna zaniaka wal abtar, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ayat dalam surat tersebut menunjukkan agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang dilimpahkannya. Sementara hadis Nabi SAW yang menjadi dasar hukum kurban diantaranya, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunahkan berkorban. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menerangkan berkorban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunatkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkorban. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalil-dalil nas tersebut di atas, menurut jumhur ulama bahwa hukum kurban hukumnya sunnah muakkad. Sangat wajarlah ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang besar bagi umat Islam. Dalam surat Al-Kautsar di atas, Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang mau beribadah dengan ikhlas, dengan catatan mendirikan sholat, mau berkorban dan tidak menyekutukannya. Ibadah kurban merupakan bentuk ibadah rohiyah yang memiliki aspek sosial yang sangat tinggi. Apabila ibadah madhoh lainnya sulit diterjemahkan dalam kemanfaat sosialnya, beda halnya dengan kurban. Ditinjau dalam sudut pandang ekonomi Islam, kurban menjadi salah satu sarana distribusi di mana konsep distribusi dimasukkan di dalamnya unsur keadilan dan pemerataan. Pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin menjadi pokok utama pendistribusian daging hewan kurban. Sedangkan kerabat dan juga si pengkorban tetap diperhatikan. Tingkat kepedulian antar sesama meningkatkan disebabkan interaksi sosial yang terjalin. Prosesi penyembelihan, pengurusan dan pembagian daging menjadi momen untuk saling berinteraksi sosial, dengan diakhiri pendistribusian kepada mereka yang berhak atas daging kurban tersebut. Akhirnya, dalam situasi seperti ini kita diminta untuk memperbanyak sedekah, doa, istighfar, sholawat, zikir dan bacaan Al-Quran. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan situasi kembali normal dan lebih baik lagi. Kita ambil hikmah dari musibah ini, bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, lebih luang waktu berkomunikasi dengan orang terdekat, kolega, rekan dan tetangga. Demikian khutbah ini sehingga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan serta terima kasih atas perhatiannya. Monggo kita berdoa, mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 kita diberi kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, mengangkat kedua tangan kita
untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, saat yang bersahdu ini, kami segenap hamba-hambamu berkumpul bersimpuh di tempat yang suci, yang penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dengki, persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan Engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Rabbi, ampunilah kami atas kekilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami, istri kami, belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkanlah jasad ini pulang kelak jasad yang bersih. Ya Rabb, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi anak yang soleh, yang dapat memuliakan ibu bapak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.